Jemaah sekalian rahimakumullah, jadi demikian. Nah ini juga nih yang selanjutnya di tulisannya tuh. Al-muta'abbadu bitilawatihi, membacanya Al-Quran itu sendiri bernilai ibadah. Membacanya nilai ibadah. Satu huruf Allah kasih apresiasi dengan 10 kebaikan. Maka jangan katakan alif lam mim itu di dalam hadis Nabi katakan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Gitu. 3 huruf tuh. Maka dari itu kita membaca Al-Quran walaupun nggak ngerti maknanya, walaupun kagak tahu artinya, tetap Allah kasih apresiasi. Satu, Allah nilai dengan ibadah, plus Allah kasih nilai kebaikan dari tiap-tiap huruf yang dia baca. Kalaupun bacaannya dalam posisi belajar, belum beres gitu. Enggak apa-apa, yang penting masih belajar. Daripada ibaratnya secara teori dia paham, tapi bacanya kurang beres. Misal gini, nun sukun ketemu ya, apa hukumnya? Oh tahu saya, apa itu? Idgham bi gunnah. Coba bacanya gimana? Man yaqulu. Aha. Yang ini kagak beres nih yang begini nih. Mai yaqulu. Kalau kita yang belajar tahu gitu ya. Bacanya man yaqulu gitu. Ada orang yang kagak tahu tuh tajwidnya apa namanya tuh ya. Nun sukun ketemu ya apaan ya? Oh kagak tahu dah begitu. Belajar mah pernah gitu, cuman namanya ya belajar dulu mah kagak hafal kita, kagak hafal gitu. Cuman bacanya gua tahu gitu, bacanya gua tahu. Bacanya gimana? Mai yaqulu. Bener nih yang begini nih. Biar kata di jika kagak tahu tuh apa nama istilah ilmunya, apa hukumnya namanya gitu. Bacanya bener. Ya kalau buat kalangan-kalangan yang udah rada-rada umuran mah gitulah. Yang penting bacanya biar beres dah gitu ya. Syukur-syukur tahu nama hukumnya gitu. Yang terpenting mah beres dulu. Terutama Fatihah tuh yang kita baca setiap hari di dalam sholat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Quran kalamullah. Tapi ada juga hadits kursi. Hadits kursi kalam Allah juga bukan? Hadits kursi. Ya, melalui Kalam Allah. diterangkan dari Nabi gitu. Enggak, hadits kursi itu perkataan Allah langsung. Ya, walaupun ibaratnya kata-katanya dari Nabi. Kata-katanya dari Nabi. Tapi membaca daripada hadits kursi itu sendiri sama-sama juga firman Allah, tidak dinilai al-muta'abbadu bitilawati. Membacanya tidak dinilai ibadah. Beda dengan Al-Quran. Maka dari itu terus semangat. Ya. Walaupun satu hari mungkin satu ain. Enggak satu ain, satu ayat dah. Gitu ya. Belum bisa baca yang dihafal sambil terus mencoba untuk belajar. Insya Allah mudah-mudahan Allah terus bimbing diri kita untuk semangat belajar. Karena kemampuan dari kita ini Allah berikan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ada dua gitu ya. Ada bisa karena terampil, ada orang bisa karena memang mampu, artinya bakat. Bagi kita ini yang pengen bisa, di antara dua itu tuh,
Kalau emang diri kita merasa enggak berbakat, maka kudu terampil. Artinya terampil itu banyak mencoba, banyak mengulang, banyak dia terus mengikuti dari bacaan-bacaan ataupun pelajaran yang dibimbing. Diulang-ulang terus tuh. Maka orang yang terampil tersebut insya Allah juga bisa. Bedanya dengan orang yang bakat, memiliki kemampuan, diajarin bentaran, cepat dapatnya. Cepat dapatnya. Nah, kira-kira kita yang mana tuh? Kira-kira kita orang yang terampil, yang kudu banyak latihan baru bisa, apa orang yang emang Allah kasih bakat, belajar bentaran, udah bisa? Yang mana kira-kira? Terampil. Banyak latihan. Terampil belajar dulu baru bisa. Iya dah, yang tahu mah kita sendiri ya, gitu. Lah kalau beda sama Nabi mah tadi itu begitu ya, jauh beda. Makanya Nabi mah langsung tuh, Quran masuk hati Nabi, langsung hafal, gitu. Lah kalau kita dibacain sampai 10 kali, kadang-kadang diulang sampai 100 kali, udah hafal belum, gitu ya. Iya. Maka dari itu terus semangat dan terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki ilmu. Kita lanjut. Apa itu terusannya itu ya? Al-maktubu bainad dafatain. Ini Al-Qur'an tertulis di antara dua sampul kitab gitu. Tahu kan Al-Qur'an ya? Ada sampulnya enggak? Ada. Ada. Iya, ini sampul depan, ini sampul belakang. Maka di antaranya itu tuh yang tebal, nah itulah Al-Qur'an. Ya, sampul-sampul tuh. Al-maktubu bainad dafatain, yaitu tertulis di antara dua sampul kitab. Nah inilah jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang butuh kita ketahui nih bersama nih, bahwa belajar Al-Quran, membaca Al-Quran enggak sembarangan aja. Al-manqulu ilaina bitawatur. Ini bahwa Al-Quranul Karim diriwayatkan kepada kita ini secara at-tawatur, mutawatir, bersambung-sambung gitu. Nanti kita bahas tuh apa itu at-tawatur atau mutawatir ya. Al-mutahadda bi aqsari surati minhu. Bahkan lanjutannya itu manusia dan jin ditantang. Nah, kita itu yang pertama tuh ya. Ditantang untuk membuat surat paling pendek sepertinya. Jadi semisal Al-Quran, Allah tantang. Silakan, ada nggak di antara jamaah kita nih yang bisa membuat kayak begitu tuh? Semisal Al-Quran dah, atau surat aja kayak ina apa ina. Bila kita mau orang ajam, orang Arab aja yang ditantang. Iya, bingung mereka. Mereka ditantang, udah kelapak-lepak, udah kagak bisa. Maka dikatakan yang demikian tadi al-mu'jiz, menjadikan para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu enggak berkutik. Kalaupun para penyair-penyair yang begitu hebat dengan tata bahasa mereka yang tinggi, maka mereka pun tidak akan bisa membuat daripada semisal dengan Al-Qur'an walaupun dengan surat yang pendek. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, itu baru bahasan pada bait yang pertama. Sampai sini kira-kira paham apa kagak? Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Iya, kita selesaiin aja deh tuh ya. Sampai paragraf yang kedua tuh.
Karena dampes itu tuh tulisan artinya ya. Dibacain dulu itu Pak Surya, paragraf yang kedua apa itu? Yang mana? Apa ingat? Yang mana, Ustaz? Maksud mutawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud mutawatir adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maksud mutawatir adalah riwayatan suatu kabar secara luas dari suatu tingkatan lain dari awal hingga akhir rangkaian di mana mustahil menurut akal jika seluruh perawi sepakat berdusta. Nah, bahasanya agak ini nih, Ustaz. Bahasanya agak ekstrim ya. Iya, jadi ini pemahaman tentang at-tawatur. At-tawatur. Jadi mutawatir. Apa itu at-tawatur? Wa naqlul mustafidu li khabarin minal akhbar. Tabaqatan ba'da tabaqatin min awalil isnadi ila akhirih. Bihaitsu yuhilul aqlu ijtima'a kulli ruwati 'alal kadhib. Bahwa yang namanya maksud mutawatir itu huwa naqlul mustafidu li khabarin minal akhbar. Maksud tawatur itu adalah penukilan atau periwayatan yang banyak tuh. Jadi yang riwayatin banyak dari suatu kabar secara luas. Jadi kalau sekiranya misal ada contoh Pak Surya ngelihat ada suatu kebakaran gitu, ada suatu kebakaran, berarti satu orang ngelihat nih Pak Surya, terus dikabarin nih kepada Pak Haji Ero misalkan gitu ya. Nah Pak Haji Ero terima tuh kabar. Kalau cuman dari satu orang, bisa jadi mungkin itu kabar ditambah-tambahin gitu. Ya saya ngelihat kebakaran itu, ada orang yang buntung katanya, terus ada yang belakangnya itu, padahal Pak Surya kagak ngomong begitu ya. Nah kalau yang periwayatan kayak begitu, ini Al-Quran tidak mungkin kayak begitu. Karena riwayat yang meriwayatkan itu banyak, tidak mungkin ibaratnya mereka berdusta. Mereka berdusta, enggak bisa. Karena riwayat ini begini, semuanya sama. Gitu. Ini namanya mutawatir. Jadi yang riwayatin, yang menukil itu banyak. Bukan seperti misalkan hadis ahad. Ini ada hadis tingkatan yang mutawatir. Berarti yang meriwayatkan banyak. Kalau hadis ahad dia terima dari satu orang. Dari satu orang ketemu dari satu orangnya lagi. Bisa tadi kayak model, kayak orang ngelihat kebakaran, diberitain begitu. Cuman bisa jadi orang yang terima ditambah-tambahin. Nah, jadi yang mutawatir ini dikategorikan bagaimana membuktikan daripada keotentikan atau keaslian Al-Quran, bahwa dari semenjak Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pada saat ini, bahwa Al-Quran tuh kayak begini tuh, nggak ada berubah. Kalau bahasa kerennya nggak ada distorsi gitu ya. Begitu bukan ya, apa bahasa distorsi gitu ya, nggak ada pengurangan, nggak ada penambahan gitulah bahasa orang Jakarta Utara itu gitu ya. Iya, nggak ada distorsi gitu, nggak ada pengurangan, nggak ada penambahan.
mendapatkan riwayat dari para sahabat-sahabat, dari Nabi SAW, dari malaikat Jibril alaihissalam, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus tuh bersumber kepada tabi'in, semua periwayatannya adalah orang-orang yang banyak dan diterus. Itu Al-Qur'an disebarkan secara luas. Gitu. Nah, Al-Qur'an ini tobaqatan ba'da tobaqatin. Dari suatu tingkatan ke tingkatan yang lain. Dari satu tingkatan atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Gitu. Dan itu berdasarkan talaqi dan musyafahatan. Mereka itu belajar tatap muka, begini bacaannya. Makanya Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan bahwa min awalil isnadi ila akhirih, dari awal hingga akhir, dari rangkaian isnad ataupun periwayatan itu dari sanad satu ke sanad yang lain tidak akan berubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang jaga tuh. Nah, kita nih paling tidak jadi bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala yang juga kudunya menjaga keotentikan Al-Qur'an. Ya, di antaranya dengan bacaan yang benar gitu. Maka dengan cara bacaan jaga yang benar, insya Allah juga kita menjaga keotentikan, keaslian daripada Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan biar belajar kita yang benar. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, bihaitsu yuhilul aqlu jtima'a kulli ruwati 'alal kadzib, di mana mustahil menurut akal jika seluruh para perawi-perawi itu yang meriwayatkan daripada Al-Qur'an mereka sepakat berdusta, nggak mungkin. Ini bacaannya alhamdu dibaca alhamdi, nggak mungkin. Gitu. Alhamdu, sepakat semua alhamdulillahi rabbil alamin, dan tidak ada yang mereka itu berdusta. Oh, bukan begitu bacanya. Alhamdulillah, misal gitu ya. Enggak mungkin. Maka dari itulah jamaah sekalian rahimakumullah, ini Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jaga tuh dengan jalan at-tawatur, dengan jalan mutawatir, yang diriwayatkan dengan riwayat penukilan yang banyak disebarkan secara luas. Kalaupun ada satu huruf atau satu baris yang dirubah, maka mereka akan tahu dan tidak akan mereka bisa berdusta dengan Al-Quran. Oh, itu Al-Quran? Nggak bisa. Karena satu, banyak yang mempelajari daripada tata bahasa. Yang kedua, banyak yang menjadi para hufaz, menghafal Al-Quranul Karim, bahkan 30 juz mereka hafal. Maka kalaupun satu huruf ataupun satu baris yang mereka mencoba untuk merubah-rubah, tidak akan bisa. Kenapa? Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya ila yaumil qiyamah, enggak akan berubah. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi sampai situ dulu tuh bahasan kita ya. Bisa dipahami atau kagak ya? Insyaallah. Iya, kalau Tipang baca aja mah cepat itu ya. Tapi tadi yang baca aja bingung katanya. Maksud mutawatir itu bahasanya bagaimana ya? Kalau kagak dijelasin bingung. Iya.
Nih Bang Yandi kira-kira ngerti apa kagak ya? Ngangguk-ngangguk gitu.